Ini yang punya channelnya siapa? Saya. Mas Farhan. Oke, Mas Farhan kreator misteri ini ya? Iya. Yang jadi hantu siapa? Itu yang di sebelah sana. Oh, yang sebelah sana. Jadi yang hantu yang mana? Pocong. Oh, yang jadi hantu pocong. Iya. Oke. Terus yang kan ada selain pocong tuh ada juga yang hantu satu lagi tuh. Itu make up itu. Apa? Make up. Oh, siapa yang jadi itu? Ini kadang. Oh, ini. Iya. Oke guys, di video kali ini gue tidak lagi untuk membongkar ilmu yang katanya hitam atau ilmu yang katanya putih, karena di video kali ini gue akan menindak dan menangkap salah satu konten kreator yang membegal nama pesulap merah di kontennya untuk keperluan membodohi masyarakat. Ya, walaupun di channelnya itu sudah menuliskan ya bahwa channelnya hanya sekedar hiburan yang unfaedah atau tidak berfaedah, cuma sekedar bohongan doang dan semacamnya. Tapi masyarakat kaum dungu kan males baca nih ya, sehingga mereka nggak mau tahu tuh, nggak mau baca atau nggak mau memahami tentang isi deskripsi ataupun isi kolom tentang di channel YouTube-nya gitu. Ini kasus pembegalan hak kekayaan intelektual atau haki pesulap merah ini udah terjadi berkali-kali guys. Yang pertama, dulu tuh banyak konten-konten kreator lah ya, kayak Mamas Karyo bikin seolah-olah pesulap merah menggerebek padepokan dungunya itu ya. Bikin settingan, bikin konten live gitu. Nah, itu gue kesel banget gitu, kayak komentar-komentarnya dari penonton-penonton dungunya itu banyak yang menghujat pesulap merah, bilang, oh pesulap merah memang suka grebek-grebek nggak jelas, pesulap merah memang suka merasa benar sendiri, akhirnya grebek Mamas Karyo, sabar ya Karyo. Nah itu kan penonton-penonton dari kaum dungu tuh, masyarakat dungu, yang kalau dibilangin sama anak atau saudaranya tentang channel itu bohongan atau channel itu settingan doang, mereka akan bilang, kamu tahu apa sih nak? Kamu belum tahu cukup umur untuk mengerti ilmu-ilmu kesaktian kayak gini. Nah itu jawaban kaum dungu ketika berusaha diwaraskan tuh. Nah maka dari itu kesel banget waktu itu. Akhirnya gue tindak si Karyo ini dan gue minta syarat ke dia untuk minta maaf doang. Nah terus setelah dia minta maaf ya udah gue maafin. Begitupun channel-channel lainnya ya, kayak Mbah Ilo, Kacung Fafan, ya dia nama channelnya Bos sebenarnya, tapi tidak layak dipanggil Bos, makanya gue bilang Kacung. Kacung Fafan ada, itu pun gue masih berusaha memaafkan dengan memberi syarat mereka untuk minta maaf doang, bikin video klarifikasi bahwa pengakuan sebenarnya channel mereka adalah pembodohan, mereka adalah pelaku pembodohan publik, dan apa yang mereka buat sebenarnya bohongan semua gitu. Terus juga ada kasus yang terbarunya itu adalah dari Tribun News yang tiba-tiba bikin buku judulnya Legasi Sang Pesulap Merah. Wah gile, pas gue cek di berita telah terbit Legasi Sang Pesulap Merah. Ini gue pikir buku yang menceritakan tentang gue, tapi kok nggak bilang-bilang. Pas gue cek bukan tentang gue, tidak ada hubungannya dengan dunia sulap juga, nggak ada hubungannya dengan dunia merah-merahan juga. Nah akhirnya gue laporin tuh ke Kementerian Hukum dan HAM tentang pelanggaran haki ini. Dan gue udah dipanggil ke Kemenkumham untuk menindaklanjuti laporan gue. Tapi akhirnya Tribun News minta maaf secara email ke gue. Dan gue minta tayangkan juga pencabutan buku Legasi Sang Pesulap Merah itu. Ditayangkan, telah ditarik dan diganti judulnya jadi Legasi Sang Pesulap. Jadi bukan, nggak ada merahnya lagi, nggak ada pesulap merahnya lagi. Nah, karena dia udah melakukan hal tersebut, udah menayangkan di berita-berita nasional bahwa bukunya telah ditarik, bahwa bukunya telah melanggar haki, dan semacamnya, akhirnya gue maafkan lagi. Gue pikir, waktu itu udah gue posting-posting di Instagram, di YouTube, itu udah cukup memberitahu bahwa nama pesulap merah itu sudah terdaftar di hak kekayaan intelektual, terdaftar secara legal dan dilindungi Kementerian Hukum dan HAM, sehingga untuk penggunaan nama pesulap merah itu wajib izin ke gue sebenarnya. Untuk keperluan konten-konten, ya selama kontennya nggak untuk menyebarkan kedunguan, kayak misalkan komedi-komedi doang, parodi pesulap merah gitu,
itu gue masih mewajarkan, nggak apa-apa, nggak perlu izin juga gitu. Tapi ini dari konten-konten orang dungu atau channel dungu ini penontonnya dungu, pembuat channelnya juga dungu. Jadi ketika dinamain pesulap merah menggerebek A, pesulap merah membongkar A, dikiranya gua itu. Padahal jelas-jelas yang pakai kostum-kostum merah itu juga muka-muka tua gitu. Muka-muka entah siapa itu bapak-bapak ya, yang berusaha didandanin kayak pesulap merah gitu. Tapi sayangnya dengan dia melakukan itu, ya sebenarnya gue nggak perlu bikin peringatan, gue udah bisa kaya mendadak sih. Mereka bisa jual tanah, terus gue minta denda miliaran gitu. Sebenarnya itu, tapi demi kemanusiaan, kan HAM itu adalah hak asasi manusia. Nah, untuk kemanusiaan, ini gue peringatkan sekali lagi, ini adalah terakhir kalinya gue membuat peringatan atau memberi maaf ke para pembegal hak kekayaan intelektual atas merek atau nama pesulap merah. Selebihnya ketika setelah ini ada lagi kasus serupa, ada channel-channel dungu yang berusaha memfitnah atau mengejek atau ya semacamnya tentang nama pesulap merah, ya gue akan langsung laporkan ke Kemenkumham untuk gue denda. Ya nggak apa-apa, gue akan kaya raya dan hasil dendanya itu gue akan bagikan ke teman-teman semua dan gue akan bagikan ke orang-orang yang membantu denda tersebut. Jadi semuanya everybody happy. Tenang aja, gue nggak akan makan uang dendanya sendirian. Nah, maka dari itu, ini untuk Farhan Kreator Misteri, ini kasus terakhir yang gue akan berikan maaf. Gue minta mereka datang semua nih orangnya nih, untuk minta maaf secara langsung. Dan gue pengen tahu, mereka nyantumin di channelnya, nulis hanya sekedar hiburan, alias bohongan doang dan semacamnya. Tapi di komentarnya jual air syafaat. Ini hiburan di sebelah mananya? Madu Nur Sifa. Hiburan mananya lu jualan air-airan madu berkedok Islam? Nah ini parah nih. Semoga beneran datang. A few moments later. Masuk mas. Oke, masuk. Yang punya channelnya yang mana? Oh, sorry, pakai clip on dulu ya. Ya. Oke, sip. Halo. Berapa orang? 6 ya. Halo juga. Masuk. Halo. Boleh semuanya masuk aja sini. Masuk sini semua. Oke. Nah, ini udah kedatangan Farhan Kreator Misteri ya. J. Masuk sini, nggak apa-apa. Di sini semua. Terus. Oke. Ini Lagi mas. Sorry, agak oke, sebelah kanan. sini. Terus geser. Aman? Dapat semua? Agak. Sini? Ya. Oke. Enggak kepotong sih di sebelah sini. Hah? Agak mundurin lagi. Agak mundur berarti. Munduran lagi. Tahan aja, nggak apa-apa. Oke, udah? Masuk semua sampai pakai peci dong. Terus? ya? Aman deh. Beda. Oke, ya langsung. Ini yang punya channelnya siapa? Saya. Mas Farhan. Agak sini mas. Oke, Mas Farhan Kreator Misteri ini ya. Iya. Ini terus ini sebagai apa? Saya sebagai Ki Andi. Kalau yang di video Iya, ini yang masuk di videonya, Pak. yang mana ya? Yang berperan sebagai apanya di video? Saya tim Di Andi. Iya. Oh, G Andi ada di videonya itu ya. Iya. Kalau Mas ini? Saya yang jadi supirnya Apa? hater, jangan jadi hater tapi supirnya Mas Marcel lah itu. Ah? Di videonya kan Oh, di videonya ceritanya supirnya gitu. Iya. Kalau Mas ini Kalau saya itu Pak Warno, sebagai di videonya tim aja gitu kayak Iya. krunya. Tim kru. Kalau Mas ini? Oh, yang jadi saya. Oh, yang pakai merah-merah itu. J. Kalau Mas yang sana? Tim. Oh ya, oke, tim. Ini sebelumnya saya respect dulu beneran datang dari Purwokerto. Betul. Kok nama channelnya Albantani? Gimana kisahnya Oh, tuh? jadi Banten gini. kan Albantani itu. Jadi gini, dari awalnya itu saya dari Banten, ya kan. Cuman karena memang nggak ada kerjaan, akhirnya pindah ke Purwokerto gitu. Dan di sana banyak tim-tim yang kreator misteri gitu. Oke. Oh, jadi bikin channel misteri kayak gitu, channel acting gitu karena terinspirasi orang-orang sana banyak. Iya. Oh, di Purwokerto berarti banyak memang channel-channel misteri horor-hororan yang acting doang gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Terinspirasi dari sana akhirnya bikin lah. Gitu ya? Betul. Nah, sebenarnya dari di channelnya Farhan Kreator Misteri ini
ini udah menuliskan jujur sebenarnya ya. Iya, betul. Ini udah menuliskan jujur di kolom tentangnya. Kalau kamu buka di channelnya, kolom tentang, itu udah dituliskan, ini channel isinya hiburan yang kurang berfaedah. Itu kan kurang berfaedah maksudnya nggak ada manfaatnya. Ini channel isinya hiburan yang nggak ada manfaatnya dan biasa-biasa aja. Saya akan berusaha membuat konten yang bisa menghibur. Itu maksudnya hiburan doang gitu. Iya, betul ya? Betul, Pak. Betul ya? Betul. Dan di sini banyak banget di deskripsi videonya ya. Di Farhan Creator Misteri sudah menuliskan channel Farhan Creator dibuat hanya untuk hiburan semata. Itu alias bohongan doang. Ya, semua, bukan hanya Farhan doang. Semua channel horor yang udah menuliskan hanya hiburan semata itu palsu alias hiburan acting doang, guys. Terus jadilah orang bijak dan cerdas, oke? Nah, di sini udah menuliskan jadilah orang bijak dan cerdas. Berarti penontonnya Farhan yang menganggap itu asli atau bahkan itu pembuktian asli, kan ada tulisan pembuktian juga. Berarti dia nggak cerdas ya? Iya. Betul ya? Betul. Berarti yang menganggap konten kreator Farhan Misteri ini adalah konten asli atau konten pembuktian asli, bukan acting atau bukan settingan, fix dungu mereka ya? Iya. Betul ya? Betul. Ini nggak ada paksaan ya bilang kayak Enggak. gitu ya? Betul ya? Memang Betul. udah menuliskan. Harusnya yang nonton konten horor kayak gini tahu itu channel bohongan. Semua konten horor, catat baik-baik, semua konten horor yang menampilkan hantu-hantuan itu bohongan doang. Itu settingan doang. Semuanya tanpa terkecuali. Nggak perlu nanya lagi kalau channel A gimana, channel B gimana. Enggak. Semua tanpa terkecuali. Nah, terus ide pertamanya tuh kenapa kok bisa nyantumin nama pesulap merah gitu? Nah, itu nih. Siapa? Ini mohon maaf. Iya. Saya kan memang Sorry mas, agak sini. Oke. Nah, boleh. Boleh mic-nya Iya. geser aja nih. Gimana? Kalau memang untuk saya pribadi emang sangat suka dengan jenengan ya. Iya, semacam itu. terus? Itu mulai dari saya pribadi, istri saya, bahkan sampai anak-anak saya semacam itu. Oke. Senang jenengan. Jadi ceritanya dulu ketika pas saya nyidam anak kedua yang perempuan ya kan, dia itu senang banget lihat jenengan ya, tiap hari ditampil di YouTube semacam itu ya. Jadi kan nyun sewu, kan saya nggak mungkin untuk datang ke Jakarta atau ke Tangerang dalam kondisi itu kan nggak ada biaya kan ya. Jadi saya beli wig merah semacam itu. Yang penting saya itu terhibur itu loh ya. Jadi nyidamnya itu terlampiaskan. Alhamdulillah anak saya keluar perempuan udah ya cantik alhamdulillah. Itu semacam itu alhamdulillah. Terus kenapa kok malah kan tahu sendiri ya dengan bikin konten kayak gitu, kayak pesulap merah ternyata AIUEO, terus seolah-olah di situ pesulap merah juga malah kayak ngelihat hantu, seolah-olah jadi kayak percaya kesurupan dan semacamnya. Itu kan komentar-komentarnya juga kelihatan tuh, jadi malah kayak pesulap merah mah dianggapnya ya saking dungunya ya penonton konten horor kayak gini ya, nganggapnya itu pesulap merah asli gitu. Padahal ini just for info ya. Ini just for info teman-teman semua. Sebenarnya yang saya permasalahkan bukan fitnahnya atau bukan ejekan, bukan. Nama pesulap merah yang dipakai. Jadi kalau ada konten kreator di luar sana, bahkan Tribun News, mereka nggak menghina saya, bikin buku Legacy Sang Pesulap Merah tapi nggak ada sayanya, itu saya gugat. Tribun News akhirnya minta maaf, sama, datang juga minta maaf dan semacamnya. Nah, saya kira dengan kasusnya Tribun News waktu itu udah cukup melebar, orang udah paham nih, oh berarti nama pesulap merah nggak boleh dipakai. Atau nama pesulap merah kalau pakai, makanya kalau lihat channel-channel dukun ya di luar sana kayak Samsudin, pernah tahu ya, channel-channel dukun-dukun dungu di luar sana, kalau mau ngejek saya mereka pakainya si rambut merah, si setan merah. Samsudin malah pakai setan merah. Kalau saya bodoh amat, kalau setan merah, rambut merah, bodoh amat, saya nggak merasa. Walaupun komentar-komentarnya merujuk ke saya ya, karena mereka pengecut juga kayak Samsudin lah dan semacamnya, akhirnya dipenjara juga kan si Samsudin dan semacamnya. Nah, maka dari itu yang saya permasalahkan di sini adalah pengguna nama pesulap merah tuh jelas banget. Sehingga tertujunya pasti ke saya karena hakinya atas nama saya pribadi. Gitu. Jadi setelah ini seriously saya nggak akan membuka peluang maaf lagi karena saya udah buka peluang maaf ini udah cukup banyak, dari mulai Tribun, Mamas Karyo, Mbah Ilo, Fafan, Samsudin, dengan mereka mengakui kontennya bohongan doang, saya maafin. Saya Samsudin ingin menyampaikan ke masyarakat luas bahwa semua video saya itu adalah entertain, video saya itu adalah edukasi untuk masyarakat, tidak beneran, semuanya hanya
hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Maka dari itu, untuk sekarang, untuk saya nggak lapor ke Kemenkumham, saya minta Farhan Kreator Misteri datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa nggak tahu tentang hal tersebut gitu. Nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu sama sekali, Pak. Nggak tahu. Nggak, Dan karena keawaman saya mungkin ya. Oke, tahu nggak sih kalau kejadian kayak gitu bisa memperburuk nama pesulap merah itu juga? Saya nggak tahu, yang jelas waktu kemarin Niatnya itu apa? Ya. niatnya sih cuma cari penonton yang banyak gitu ya, Pak. Oh, Cuman narik viewers doang. nah iya gitu aja. Oke. Kalau tujuannya nggak ada yang bermaksud untuk melecehkan atau Iya, iya. bagaimana gitu. Enggak, demi Allah. Tapi ini saya bukannya pembela ya Mas, Ah. ibaratnya kalau saya kan Gimana? pekerja dari Farhan. Heeh. Banyak kan mengairi rezeki kadang menurut itu. Oh, oke. Menurut makan itu aja Mas. Oh, Dari- jadi emang nyari viewers, nyari rezeki aja Nah, gitu. itu. Iya, betul. Niatnya gitu. Niatnya. Oke. Tapi gini, di situ kan di channelnya udah menuliskan hanya sekedar hiburan. Kok jualan juga air syafaat, madu itu apa sebenarnya? Jadi kalau air syafaat dan madu itu karena memang banyaknya orang sekitaran situ yang masih banyak kekurangan, saya cuman apa ya tersentuh hati saya, apalagi saya bukan orang asli situ ya kan, untuk membantu orang anak yatim gitu, dan juga kayak apa ya panti jompo Oke. itu yang sudah cukup tua ya kan, Untuk ya untuk disalurkan dananya itu gitu. enggak, air syafaat tuh maksudnya air apa sebenarnya, diapain? Hanya air biasa, Pak. Air biasa sebenarnya, Iya, tapi cuman didoakan sama Kita doakan sama. sama ulama-ulama ulama yang ada di situ, Setiap- Pak. Setiap malam Jumat kita kumpulkan orang-orang, kita doa bareng-bareng. Ya di depannya ada air itu sama madu itu seperti itu. oh, oke, jadi air yang didoain gitulah. Iya, Itu betul. kepercayaan. Ya sebenarnya kalau misalkan mau bikin air yang didoain, semua Islam, semua agama bahkan bukan hanya Islam, itu sebelum kita minum juga kita diajarkan untuk berdoa. Baca bismillah aja. Betul. Bahkan baca bismillah udah cukup, nggak perlu didoain Al-Quran dan semacamnya, nggak perlu kalau minuman sebenarnya. Tapi kan itu jadi kayak malah merujuk ke jimat. Tapi ya masih oke lah kalau air didoain, kepercayaan. Tapi saran saya nggak perlu keluar uang kamu, karena cukup baca bismillah aja selesai. Itu airnya jadi lebih baik. Atau kepercayaan agama kamu apa, kan diajarin tuh setiap agama doa. Itu maksudnya untuk merubah partikel di makanan ataupun minuman itu sendiri sebenarnya. Jadi nggak perlu keluar uang. Nah, lalu banyak juga nih yang komentar. Ini yang saya kesel banget. Farhan Kreator Misteri udah bikin klarifikasi, tapi di kolom komentarnya dari penontonnya yang super dungu, kalau saya nyebutnya ultra dungu Pro Max 1 TB nih, orang-orang kayak gini nih. Udah dungunya udah tingkat atas banget. Mereka tetap ada yang bilang, seharusnya yang salah, yang minta maaf bukan Mas Farhannya. Harusnya Mas Sigit tuh siapa? Ini, Mas, iya, katanya harusnya Mas Sigit yang jadi pesulap merah yang tiba-tiba nyamperin. Nah, yang minta jadi pesulap merah sebenarnya siapa tuh? Yang minta Mas Sigit jadi pesulap merah? Jadi dari warga juga sih, Pak. Gitu. Gimana? Warga itu Mas Sigitnya katanya cocok untuk dijadikan mirip. Oh gitu. Maaf. Oh, Wajah. jadi memang atas persetujuan Mas Farhan juga kan? Iya, betul, Spontan spontanitas aja. aja sih. Oh, spontanitas aja. Iya. Jadi bukan berarti kayak Mas Sigit tiba-tiba pakai baju merah, kan ini saking dungunya mereka nggak ngerti. Seolah-olah Mas Sigitnya pakai baju merah-merah begitu, terus mendatangi gitu, bikin kericuhan, seolah-olah itu bukan settingan, padahal emang set kan. Yang jadi hantu siapa? Itu yang di sebelah sana. Oh, yang sebelah sana. Jadi yang hantu yang mana? pocong. Oh, yang jadi hantu pocong. Iya. Oke. Terus yang kan ada selain pocong tuh ada juga yang hantu satu lagi tuh. Itu make up itu. Apa? Make up. Oh, siapa yang jadi itu? Ini kadang. Oh, ini. Iya. Oh, oke. Nah, jadi yang jadi hantu-hantu kayak gini. Ini banyak juga nih, banyak banget yang di komentar-komentar saya dari penonton-penonton dungu yang nonton konten horor. Ini mereka bilangnya, "Bang, coba cek kalau nggak percaya hal goib, yang kalau mau ngelihat hantu secara fisik, nih cek di channel A, channel B, channel C." Semuanya palsu, guys. Semuanya hiburan doang. Kalau omongan gue ini salah, ketemu sama gue, suruh idola lu datang ke gue kasih 50 juta per bulan cash. Kalau omongan gue salah, silahkan.
Makanya mereka nggak berani nyenggol pesulap merah gitu. Nah, maka dari itu aneh banget nih, ada yang nyenggol. Mungkin ada yang mau disampaikan, makanya gue datengin ini untuk minta maaf secara langsung. Kan etikanya kayak gitu ya. Betul. Karena seriously ini kendali ada di tangan saya. Kalau saya mau jahat, ini mereka bakal jual tanah patungan untuk bayar denda ke pemerintah disalurkan ke saya nanti. Karena saya pemegang hakinya. Tapi saya masih, karena HAM itu hak asasi manusia. Saya berusaha untuk kayak berpikir manusia lah, gitu. Cobalah nih saya kasih kesempatan terakhir. Setelah ini saya nggak akan ngasih peringatan. Makanya kan masih saya kasih peringatan kan, di Instagram, di WhatsApp malah saya chat ya. Iya, Pak. Ya kan? Saya chat langsung, nggak lewat admin, betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Karena saya masih kayak pengen, aduh, ini cobalah kesempatan terakhir. Kalau sampai ada lagi kasus serupa yang pakai nama pesulap merah untuk konten dungu dan tanpa izin saya, ya itu pasti nggak akan saya beritakan lagi. Tiba-tiba masuk surat panggilan polisi ke rumahnya. Nah, saya kaya mendadak. Nah, sebenarnya dengan saya laporkan, saya bisa kaya mendadak. Tapi tujuan saya seriously untuk channel saya nggak nyari uang. Tujuan saya bukan nyari duit. Kalau saya nyari duit, nih saya kasusin, saya dapat miliaran nih, mendadak nih. Tapi saya masih mikir sesama manusia lah. Coba ini terakhir kali, coba saya membuka kesempatan untuk damai. Maka dari itu, boleh disampaikan permohonan maafnya ke penonton telah membohongi dan semacamnya gitu. Ya. Dari Mas Farhan sendiri pemiliknya. Sebelumnya saya juga mohon maaf untuk para penonton ataupun netizen daripada Mas Marcel ya, pesulap merah, saya mohon Dan maaf. penonton Mas Farhan juga. Penonton Mas Farhan Ya. telah dibodohi oleh Kang Farhan sendiri. Iya. Boleh terangkan sebenarnya channel Kang Farhan itu sebenarnya apa? Iya, jadi channel Kang Farhan itu adalah channel settingan itu Iya. yang sudah dipersiapkan semuanya. Iya, udah dipersiapkan skenario. Penulis skenario harus A, B, C, itu siapa? Itu nggak ada, Pak. Oh, nggak Jadi ada. spontanitas aja. Oh, jadi Itu ketika spontan. fly live, kepikiran ide apa, biar seru nih, biar seru. Iya, Coba gitu masuk aja, gitu. gitu aja. aja. Oh, nggak ada penulisnya? Nggak ada. Kalau yang kesurupan yang biasa pura-pura kesurupan siapa? Di spontanitas aja. Spontanitas. Oh, jadi kayak Kayak macam ini kayak gini nih rame gitu. Gitu Oh, aja. harusnya kesurupan. Cuma di situ kan misal ngangkat apa, misal pesulap merah contoh ya, Iya. pesulap merah. Nah, nanti di situ jalannya kita nggak tahu nanti jalannya seperti apa. Itu Oh, yang ada. penting live aja dulu. Cuma judul dok, Kita kan live, jadi nggak setelah dibikin itu kan video. live, nggak ada skenario, Ya, nggak judulnya ada masih apa. bodoh Mas Marcel. Taunya itu rame. Endingnya Oh. pun kita nggak pernah pikirkan endingnya Oke. seperti apa. Itu Siap. Pokoknya kayak misalkan nih, anggap aja hati-hati di dunia entertain ini, teman-teman juga harus tahu, di dunia entertain itu ada hak kekayaan intelektual. Kalau misalkan Farhan kreator misteri ini di daftarin haki, itu pun jadi hak milik teman-teman semua di sini nih yang bisa menggunakan nama itu, gitu. Kayak Warkop DKI, tahu Warkop DKI kan? Itu kalau ada channel yang ngangkat Warkop DKI gerbek A, Indro yang selaku pemegang Indro Warkop itu bisa ngelaporin denda miliaran. Sama kayak pesulap merah itu udah terdaftar nih, saya kasih lihat bukti-buktinya. Itu pun kalau ada yang ngaku pesulap merah itu ya, atau ada event misalkan gede, pesulap merah akan hadir, yang datang bukan pesulap merah tapi orang lain yang mengatasnamakan pesulap merah. Event itu bisa saya ambil semua royaltinya, gitu. Sebenarnya royalti keuntungan maksudnya. Saya bisa ambil walaupun saya tanpa datang ke lokasi dan semacamnya. Nah, itu yang perlu diketahui, bahwa kalau misalkan kayak gini, konten komedi gimana Mas Marcel, kayak parodi pesulap merah. Ya selama kontennya untuk lucu-lucuan doang, nggak ada satupun orang yang percaya itu asli, saya membiarkan lah, karena kayak bahan ketawaan. Tapi kan konten-konten horor begini kayak Mbah Ilo, Karyo, Fafan, Samsudin, ini mereka banyak membodohi nih, termasuk fan kreator misteri. Ini banyak orang yang percaya kan, makanya mau nggak mau ya saya tegur, saya peringatin. Dan ini terakhir kali, gitu, terakhir kali, seriously, ini masih aman, Farhan kreator saya nggak akan lanjutin. Dan karena udah datang juga jauh-jauh dari Purwokerto, Terima Makasih, kasih. makasih Mas. ada nyesel nggak sebenarnya? Sebenarnya nyesel sih gitu, karena Baru memang tahu. baru tahu gitu Yang terkait makanya- masalah ada hukum kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya saya juga awam, jadi asal rame Iya, gitu iya. aja. Mungkin suatu jadi pengalaman. Pelajaran. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya. Iya, betul. ketemu Untuk Mas kedepannya, Marcel, untuk iya. kedepannya saya lebih berhati-hati. Lebih baik lagi. Betul, karena ya itu sekali lagi Warkop DKI dan semacamnya itu semuanya bisa cek dulu di PDKI
nih websitenya untuk ngecek merek-merek yang terdaftar dan dilindungi Kemenkumham. Jadi kita gampang banget, kita nggak urusannya ke polisi, nggak langsung ke polisi. Kita daftar, kita ajuin laporan ke Kemenkumham, kayak waktu itu saya laporin Tribun News, Kemenkumham langsung manggil saya, datang. Nah waktu itu pada saat saya pas mau datang, Tribun News ngontak saya langsung. Tribun bilang, wah kita nggak tahu nih Mas Marcel ternyata didaftarin. Maka dari itu mohon maaf, akhirnya saya posting, saya minta tayangin di berita, di syaratnya gitu tuh. Itu lebih berat, karena wajib tayang di berita nasional. Dia telah menyalahi haki. Akhirnya dia tayangin juga. Nah, akhirnya dicabut lah. Kayak gitu. Ini talk terakhir. Selebihnya saya nggak akan, ketika ada yang pakai nama pesulap merah dan saya nggak suka sama videonya, saya nggak akan posting di YouTube dulu, enggak. Saya akan langsung posting laporan dari Kemenkumhamnya dan udah jalan proses. Kedepannya kayak gitu. Kedepannya ya. Jadi terakhir kali. Maka dari itu, ada yang perlu disampaikan lagi mungkin dari teman-teman semua? Apa? Idenya dari mana? Ide. Kok bisa buat channel ini, ngerasa ini bisa berhasil channelnya dari mana? Oh iya betul. Enggak sih, karena memang hobi misteri aja awalnya gitu. Dulu sih enggak kerana-rana kesana, memang dulu tuh explore sendiri gitu. Cuman karena udah berproses-proses lama juga nggak rame-rame gitu. Nggak ya, kalau nyari hantu yang asli nggak pernah ada ya. Iya betul. Nggak pernah muncul. Makanya Farhan, kreator misteri ini ya bikin hantu-hantuan untuk bikin bohong-bohongan, rame. Iya. Kayak film bioskop kan hantunya juga hantu-hantuan kan? Iya betul. Ya semua tayangan horor itu bohongan sekali lagi yang menampilkan hantu. Kan bahkan ada yang kayak, ini Farhan bukan sih yang kayak nampilin hantu terus kayak ditempeleng lah dan semacamnya. Itu Farhan kreator misteri juga? Bukan? Ada banyak ya? Banyak. Ada banyak ya yang kayak gitu ya? Iya, Nah kan itu ada. banyak banget Mas, kreator misteri. Nah itu kenal nggak? Saling kenal nggak? Iya saling kenal nggak sih sebenarnya kreator misteri itu? Ada yang kenal, ada juga yang enggak. Nah dia kenal dong. Berarti semuanya palsu hantunya? Ya semuanya sih. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Semuanya. Karena memang untuk sekali lagi Kayak gini hiburan. Mas, yang saya kayak gini Mas. Hah? Kita kan orang desa, nggak Iya. tahu yang namanya aturan di apa namanya haki-haki itu. Industri, ya. Itu. Kita cuma orang desa yang nggak tahu, nggak pernah sekolah ya sekolah sih camat. Ya, memang kita S2 tapi S2 kecil, SD SMP tok. Jadi nggak ngerti masalah aturan seperti ini. Dan kita ketika kedatangan Mas Farhan ke daerah kami, beliau kan ini orang Banten. Iya. Iya Mas. Iya. Orang Banten datang ke situ ngekos, ngontrak. Nah di situ, ayo Mas kita main, coba-cobalah. Ini channel kayak gini, kita coba-coba. Ini satu tim Mas, semua tim. Ya kadang kalau ada rezeki kan berbagi masalah Nah, juga. itu seperti itu. Oh, gitu. Kita kalau ngandalin YouTube hanya subscriber 115, subscriber itu kan nggak mungkin. Iya. Jadi kita Karena yang coba menopang air, kerja kan apa- banyak, Mas. Apa, Iya. sedangkan air tersebut kan kita tahu air putih kan antioksidan seperti itu kan, Mas ya. Terus madu itu kan obat. Memang obat dari Islam. Nah, lagian kita perkuat dengan doa-doa itu tersebut lah. Itu pun bukan untuk kita pribadi, bukan untuk kami semua. untuk ras Kita- karena menjerumuskan kita orang salurkan. yang Sepertiga memang untuk niat kita membuat apa namanya Kemaslahatan. kemaslahatan, yaitu ingin membuat istilahnya pondok pesantren itu seperti itu. Oke. Karena di daerah kami banyak orang-orang Islam yang nggak ada tempat kayak gitu. Nah, yang sepertiga itu yang 2/3, yang sepertiga untuk kemaslahatan, untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim. Itu seperti demi Allah Mas. Oke. Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau jualan airnya dan didoain itu kepercayaan masing-masing, dan sekali lagi sebenarnya untuk air sendiri bisa kamu ya apapun makanannya ataupun minumannya baca bismillah cukup. Itu bisa untuk jadi obat, dan madu tanpa dibacain doa bisa juga. Walaupun dengan baca bismillah itu lebih berkhasiat lagi mungkin. Nah, tapi di sini kan tayangan Farhan Kreator Misteri ini ketika kaget, Masya Allah, ada nama Allah loh dipakai untuk kebohongan. Sadar gak kalau itu kayak gitu-gitu? Ya makanya kadang kan. Salah. Mungkin ini teguran langsung dari Allah kan? Betul, betul, Kayak, betul, Iya, betul. bayangin kayak misalkan Iya. nama Mas Farhan nih. Betul. Nama Mas Farhan. Pas ngelihat ada kaget orang. Anjir nih Farhan banget nih gitu. Itu untuk nyebut kotoran gitu. Itu kan sakit hati juga pasti. Iya betul. Nah, mungkin Allah nih udah saking sakit hatinya dengan para konten kreator misteri, diingetinnya lewat Farhan Kreator Misteri nih. Sering banget, Masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, terus kabur gitu. Nah, ini nama Allah itu nama yang sangat dijaga banget, bahkan dalam Islam, bahkan Maha Kuasa. Maha Kuasa tuh yang maha segala mengatur gitu. Tapi dipakai untuk kebohongan-kebohongan kayak gini nih. Itu yang perlu ditegur keras dari semua konten kreator misteri kayak gini nih.
yang nampilin hantu. Nyadar kalau itu salah nggak sih? Ya, sadar. Iya kan? Sadar. Iya kan? Baru mungkin selama ini kayak Allah ngerasa gue dibiarin sama Allah. Iya. Dilanjutin. Tapi ketika ditegur kayak gini, ini teguran keras untuk semua sebenarnya, bukan Mas Farhan aja, tapi semuanya nih, gitu. Permisi Bahwa Mas, salah. untuk masalahnya sadar dan tidak, memang di situ kita antara sadar dan tidak. Sadar emang benar ya yang dikatakan jenengan. Tapi untuk tidak sadar karena memikirkan kemaslahatan itu seperti itu. Ya mohonlah Mas bantuan panjenengan karena kami orang dungu, orang bodoh. Ya mohon bimbingan seperti itu aja. Iya, makanya kan ini sekaligus membimbing, sekaligus teguran keras nih terakhir karena capek banget saya. Saya nggak ngapa-ngapain. Kan selama ini dikiranya banyak orang, wah pesulap merah mah asal datengin, asal nantang orang, asal gerebek orang, ngerusak orang. Padahal seriously kalau saya nggak disenggol, saya nggak bodoh amat. Kayak Samsudin nih, Samsudin waktu itu nantangin saya berkali. Saya masih diem sampai akhirnya saya panas. Saya suruh datang nggak datang, saya datengin. Saya umumin saya akan datang ke Blitar tanggal sekian gitu. Wah mulai tuh dia bikin ronda setiap malamnya. Kalau datang saya tuh, tapi saya biarin pending. Akhirnya saya grebek beneran dan terjadilah bentrokan itu loh. Dia bayar preman lah, bayar pengacara untuk melindungi dia sendiri. Nah, akhirnya ya terjadilah. Bukan saya capek banget, sumpah. Saya niatnya edukasi doang. Kok difitnah sana sini gitu. Itu yang bikin gregetan kadang-kadang. Makanya ini terakhir kali saya menegur dan memberi pilihan damai. Terima kasih Mas. Makasih ya Mas. Sama-sama. Dan saya berharap minta maaf juga. Ngomong Bapak ini bagus nih. Apa? Boleh nggak? Boleh. Ngomong. Boleh. Oke. Masuk. Kenapa? Ya. Gimana? Tadi kan Bapaknya ngomong, Pak, pernah kan saya Reza. Ya. Iya. Jadi tadi Bapaknya ngomong tuh bagus banget bahwa mikirnya adalah tentang kemaslahatan. Berarti artinya butuh rezeki, butuh pemasukan untuk kehidupan, untuk suami istri, anak-anak kan gitu. Dan ini kondisinya adalah di kampung, ya kan. Artinya ada tekanan dari sana. Terus berarti melihat yang lain channelnya berhasil berarti. Betul. Dan channelnya Mas Waran sendiri gimana? Ya masih baru mulai. Masih baru mulai. Baru mulai Oh, Mas. tapi udah dapat pemasukan segala macam. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah udah. Dari jualan airnya atau dari YouTube-nya? Dari YouTube-nya Dari kan YouTube-nya. sedikit lah ya, panjenengan mungkin tahu Oke. berapa lah ya. Gaji Iya, iya, YouTube iya. hanya subscriber segitu kayak gitu. Iya, iya. Nah, Tapi terus- ada lah. Ada, alhamdulillah. Ya, kalau untuk jual airnya? Jualannya lumayan nggak? itu Ya, kita 1-2 gitu kan. betul. Jual airnya 1-2. Oh, nah masalahnya itu kalau gua rasa, Sel, itu adalah pada saat mereka mempertunjukkan sesuatu yang mistis, namun kemudian akhirnya dibalut dengan agama, dan apalagi ada produk yang dijual, menamakan hubungannya ada dengan agama, sehingga itu menyesatkan. Iya. Jadi ini gue mau Seolah-olah bantu Marcel Islam aja. membolehkan berbohong Ya. gitu ya. Ya. Padahal Islam itu terkenalnya, Islam itu ini just for info. Islam itu aslinya terkenal orang-orang yang jujur aslinya tuh. Dalam usaha pas awal muncul keislaman itu terkenal karena kejujurannya utamanya, bukan kebaikan, bukan keramah tamahan. Gitu. Nah, maka dari itu dengan adanya konten kreator horor sekarang, Islam itu ini sebenarnya penyakit utamanya dari Ujang Bustami, sumpah dari, lu tahu kan? Ya, tahu. Nah, dia berhenti kontrak dari TV, Ya. bikin channel nih. Niat Ya. dia nggak nyari duit Ya. di TV, Ya. di channel. Ya. Dia cuma pengen terkenal, biar di TV-nya itu nggak turun nama dia. Ya. Bikinlah tuh konten pura-pura nyamperin dukun. Ya. Terinspirasi lah tuh. Ya. Lu tanya aja, Samsudin terinspirasi dari Ujang Ya, ya. Bustami, Idris terinspirasi dari Ya. Ujang Bustami. Ya. Orang-orang yang terinspirasi ini Ya. sama nih. Karena Ujang Bustami niatnya awalnya emang nggak nyari duit, makanya dia nggak jualan-jualan, nggak jualan air-airan, nggak jualan tasbih-tasbihan, enggak. Nah tapi orang-orang yang terinspirasi ini, Samsudin, Gus Idris dan lain-lain, ini mereka karena banyak yang percaya, akhirnya udah gue jualan aja sekalian. Ini gue jadi pengen tanya, Mas Farhan pertama percaya nggak sama Gus Samsudin sebelum pesulap merah Sebelum muncul? Awalnya sih percaya. Oh, berarti emang gitu ya? Oh, dianggapnya itu ustadz beneran? Iya. Karena dari desain bikinnya kan, dari pakaiannya. Oke, bapak juga sebelumnya percaya sama Gus Samsudin berarti? Atau udah tahu itu bohongan? Tapi sekarang setelah dibongkar Mas Marcel, Berarti tahu. Oh, makanya terinspirasi juga. Oh, dia aja bisa sukses dengan cara itu gitu ya? Ya nggak gitu Mas. Nggak gitu.
sebelum kita bikin channel, sesudah bikin channel kita ngamatin seperti itu. Oh kayak gini. Nah ternyata kok begitu kesini, loh ini ada bongkaran seperti ini. Itu seperti itu baru ngeh, oh ini bohongan kayak. Tapi tahu nggak Pak? Keburu maksudnya. Kalau misalnya sorry. Tapi tahu nggak kalau misalkan buat konten semacam itu bisa menyesatkan juga, itu pernah mikir nggak? Gini Pak, kira-kira jangka panjangnya maksudnya ke sempat mikir nggak? Anak bapak nih, teman-temannya yang percaya kan jadi takut, muncul ketakutan berlebih datang ke kebun. Iya, di situ kan nggak kepikiran. Di situ kan kita tampilkan edukasi mas. Oh, jangan ada wedi hantu, padahal hantu ke udah wedi mari wong tapi hantunya sih wedi maksudnya. Hantunya harus yang takut sama kita. Sama hantu kayak gitu. Bukan kita takut sama hantu. Iya. Edukasinya kan seperti itu. Sebenarnya. Oke. Cuma kan saking banyaknya otak manusia ini yang berbeda-beda dan nontonnya nggak full, ya kan? Jadi orang mikirnya, wah kalau di kebun pasti muncul hantunya. Akhirnya orang takut malah ketakutan orang kan, keberanian orang beda-beda. Nah maka dari itu seringkali edukasi yang dari channel-channel kayak gini ada niat edukasinya tapi tidak tersampaikan. Kayak contohnya ada lagi channelnya Kisambung Rosso. Kisambung Rosso nih, dia udah jelasin di videonya, ini hiburan doang ya guys. Tapi sama penontonnya tidak ditanggapin kata-kata hiburannya itu. Nggak ditanggapinnya yang dipotong-potong di TikTok, adegan kayak narik-narik pusakanya. Akhirnya dia sempet ketangkep jualan pagar goib. Kita gerus juga, narifin berapa? 5 juta kalau nggak salah. Narifin 5 juta pagar goib. Akhirnya kita teken, saya Ujang Bustami juga bilang, lu ngapa jadi jualan jadi dukun gitu. Akhirnya katanya sih dibalikin, saya nggak tahu. Katanya dibalikin. Nah sebenarnya ini, wah Kang Ujang nih sebenarnya tanggung jawabnya gede juga. Kebetulan saya ada kontaknya juga. Kalau saya ada ketemu fansnya Kang Ujang nih, di jalan ngaku misalkan, Ujang itu beneran, saya malas debat. Saya fit call Kang Ujangnya, tek. Kang, ini ada orang dungu nih, penonton lu nih, yang aku asli, tek, saya videoin. Nih, ngobrol sendiri, diketawain sama idolanya tuh lebih menyakitkan. Makanya kalau saya pribadi males debat-debatan kayak gitu. Mendingan saya langsung gitu. Kayak Idris tadi, Ghost Idris di penjara 3 bulan. Gara-gara konten hoaxnya. Terus Samsudin di penjara 4 bulan. Ya, harusnya 2,5 tahun. Tapi nggak tahu, gue juga hukum. Ya, terus ya macam-macam lah contoh lainnya ada. Jadi tips jangan dipenjarakan kami dong. Enggak. Makanya ini kan saya ngasih syarat, datang aja untuk teguran terakhir gitu. Biar nggak ada lagi, kalau mau bikin konten hiburan kayak gitu ya silahkan, tapi jangan bawa nama pesulap merah. Dan terangin sekali lagi, kayak cukup di film bioskop kan di depannya ditulisin, tahu Kiprana tahu? Kiprana tahu ya? Kiprana itu yang harusnya kayak gitu. Kalau mau bikin konten hiburan, di depan videonya ditulisin tuh, walaupun nggak semua orang baca. Pas sebelum video mulai, ditulisin adegan yang Anda tonton hanya fiktif belaka. Ya mungkin hiburan. Itu. Ya. Kiprana tuh gitu, jujur banget ya. Terus lebihnya baru, Terus nggak jualan air syafaat. Nggak jual. Kalau si Kiprana nggak jualan, dia jualannya konsultasi. Konsultasi kayak dia, makanya nyebutnya dia lebih ke psikolog daripada paranormal, daripada supranatural. Kiprana sekarang bilang gitu deh. Iya, Kiprana pesulap juga anjir. Tahu sih. Kiprana pesulap juga. Tapi semua orang percaya juga sama dia. Iya, dia dianggapnya sakti beneran. Padahal pesulap juga aslinya dan alatnya lengkap. Sebenarnya yang nggak nulis-nulisin itu dari Ujang Bustami. Saya pernah nanya ke Ujang Bustaminya langsung, lu kenapa nggak nulisin Kang? Kata dia, udah kok di tag-nya. Ini hanya sekedar hiburan, radio, TV. Harusnya orang tuh yang ngelihat channel saya nonton itu gitu. Harusnya baca, tapi mereka nggak baca. Itu saking dungunya orang-orang yang suka misteri itu. Saking dungunya orang-orang yang suka horor gitu. Waktu itu. Tapi ya Ujang Bustami akhirnya temenan dekat. Jadi kita menyimpulkan aja sebenarnya kayak konten-konten horor itu kita nggak urusin. Iya. Selama bukan di ranah kita. Betul. Karena ini udah minta maaf juga. Iya betul. Tentang pesulap merahnya. Iya betul. Ya kita jelasin aja kalau konten horor itu ada dampak negatifnya. Walaupun bertujuan baik. Contoh kayak kalau yang nonton-nonton dikira beneran ada setan, itu dia bisa misal ke kamar mandi takut. Nah betul. Bisa menimbulkan sakit ginjal. Bukan hanya konten tapi film juga. Ya, sebenarnya ya. Cuma kalau film bioskop, bukan di ranah kita juga betul. Sebenarnya pengen ke depannya sih pengen ke gitu karena memang kebodohan kami yang belum juga bisa editing segala macam. Makanya live aja. Streaming gitu. Iya. Kadang juga di awal di akhir video kadang-kadang ini
cuma di. Tapi itu live-nya benar-benar live atau live palsu? Kalau Samsudin kan live palsu ya? Live bener. Live bener. Kalau si Samsudin itu kan dia Nih, kita tanya pocongnya aja. enggak, Live beneran apa? Enggak, kalau Samsudin itu dia edit dulu. Kan ada kebetulan saya kenal sama kameramen dan mantan kameramen dan editornya. Itu dia syuting dulu, diedit-edit, terus ada aplikasi untuk live palsu. Jadi kita upload sebenarnya ke situ, ditayangin di YouTube-nya live seolah-olah. Nah, itu ada cara di Google juga live palsu ada gitu. Nah, terus apa lagi tadi? Ya udah cukup ya. Jadi tetap nggak apa-apa nih sebenarnya buat konten-konten semacam itu, apalagi kan ada viewernya, nggak apa-apa Pak, silakan dilanjutkan. Hanya saja bisa mengatur itu, kita kan? semua itu harus hati-hati kan dalam membuat segala macam hal. Ini adalah suatu. Iya. Iya, betul. Iya, apalagi jenengan semua punya viewer. Kayak gini, kejadian kayak gini, saya pribadi sama Mas Farhan lebih belajar lagi dari Mas Farhan. Iya, lebih belajar lagi di entertain ini ada aturan-aturan. Terus misal Mas Marcelnya nggak percaya masalah keadaan posisi kami di desa, monggo silakan main ke. Boleh? Boleh kita lihat semua produksi mistis-mistisan itu gitu kan? Purwokerto. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk ngelihat prosesnya kayak gitu, saya tinggal datang ke rumah Limbat. Di rumah Limbat itu kostum-kostum hantu. Enggak, ini TKP kan. Ini TKP kan, beda cerita. Kalau cuma sekedar ngelihat konten misteri gimana. Kan Limbat suka muncul-munculin hantu-hantuan. Kiprana muncul hantu-hantuan juga. Dan mereka lebih jujur. Mereka bilang gitu kalau konten itu studionya. Ini kan TKP produksinya. Bahwa orang-orang itu banyak buat hal-hal semacam itu gitu ya, loh. Sebenarnya kalaupun udah jujur kayak gini. Siapa tahu kita bisa seminar buat mereka, Sel. Lu bisa ngasih tahu mereka bahwa jangan gini, ada aturannya dong. Gini. Malah jadi guru saya malah. Enggak. Kalau udah jujuran gini ya. Kalau jujuran gini kayak Ujang Bustomi, dia udah jujur bohong. Saya di collab loh di channelnya dia. Seolah-olah saya jadi dukunnya. Boleh tonton, masih ada di channelnya Ujang Bustomi yang saya jadi dukunnya. Tapi saya nggak berani Mas, karena kami nggak punya uang buat bayar. Nggak perlu, kalau collab itu nggak boleh. Nah ini perlu dicatat juga, YouTuber sesama YouTuber nggak boleh minta uang bang. Kita harus saling kolaborasi gitu. Nah maka dari itu waktu Ujang Bustomi manggil saya nggak minta duit. Saya juga yang penting dia mengakui bohongan, udah selesai. Saya jadi dukun, pura-pura jadi dukun di situ. Buat menerangkan lagi kalau kayak gini tuh bohongan semua. Kayak lompat-lompatan sama Ujang Bustomi sambil ketawa-ketawa ya. Terus nyampe bilang ini energi apa namanya? Ini energi cuan. Gitu Ujang Bustomi terang-terangan. Ini energi cuan nih, dus mental-mentalan. Sekarang bahkan Ujang Bustomi lebih terang-terangan lagi tuh. Nyamperin ibu-ibu. Misalkan ini punya kekuatan susu super. Digini-giniin. Dada sumpah. Dia mental-mental. Lucu-lucuan. Maksudnya yang masih nganggap itu beneran ya emang dungunya parah aja gitu. Sebenarnya saya nggak bisa melarang horor-hororan, sumpah Pak. Tapi karena ini ada nama pesulap merahnya, makanya saya teguran lah. Dan diselesaikan dengan secara keluargaan. Iya, dan ini terakhir kali diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah Farhan Kreator Misteri ini, kalau ada kasus kayak gini lagi, yang saya tampilkan bukan hanya channelnya aja, tapi langsung laporannya. Karena dengan nama surat laporan. Nama pesulap merah itu juga dibuat juga dengan penuh kerja keras lah. Iya, bisa dibilang dengan penuh resiko. Jadi nggak bisa digunakan secara buat sembarangan atau membodohi. Iya betul. Itu yang nggak masuk sih. Emang tadi pas saya tegur kepikirannya rasanya apa? Panas dingin. Di penjara Mas. Oh langsung mikirin di penjara. Takut juga namanya juga nggak tahu ya. Kurang desa orang kampung hukum nggak tahu apa kan nggak tahu. Ya cuman apapun posisi kita bapak-bapak, mau posisi sebentar. Posisi keuangan kita apapun, posisi kecerdasan kita apapun, yang namanya tata krama, yang namanya etika, yang namanya bahaya dari apa yang kita ucapkan, daripada kita buat konten itu semuanya sama. Betul. Ya kan, Anda misalkan sekarang udah buat nih konten-konten horor semacam itu, terus jualan air, terus bilang, wah saya karena susah, saya nggak ada duit, saya bodoh, nggak bisa Pak, tetap aja. Iya, ada efek samping. Kalau nggak percaya nggak masalah, Iya benar. Lu kita percaya Pak, saya orang Jawa Timur juga, saya percaya saya tahu. Nah, tapi tidak menjawab sama sekali bahwa itu adalah konten yang tidak boleh disebarkan. Iya, sebenarnya kalau gitu Pak. Ini adalah suatu pelajaran buat kami semuanya. Nantinya untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke. Terima kasih banyak atas tegurannya. Saya sudah diundang juga di
tepat. Bila ada kesalahan yang mungkin nggak karena kebodohan kami ya mohon maaf. Siap, sama-sama. Terus terima kasih kami tidak di penjara, Mas. Iya, bukan hanya di penjara, Pak. Sebenarnya yang saya harapkan Karena- dari laporan Haki ini, saya dapat duit gedenya. Sebenarnya dendanya itu, Pak. Iya, kan kayak gini, kami orang desa, nggak Iya. punya apa-apa. Kalau di penjara kan anak saya banyak. Kan Nah, kayak bagaimana kan saya seperti itu. Aduh, nanti saya di penjara kalau ke sana, Mas lah aja, Iya. Mas lah. Saya sampai kayak gitu sama Mas Oh, lah. khawatirnya Takut dijebak ya, nyampe Mas. sini. Iya, Enggak, saya mencoba untuk meyakinkan bahwasannya sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan kita lakukannya baik, hasilnya pun Iya, baik. tenang aja. Seriously, omongan saya 100% bisa dipercaya ketika udah ditayangkan. Maka dari itu ketika saya bilang saya masih membuka peluang damai, nggak akan saya jebak gitu tiba-tiba datang ke sini saya jebak langsung bawa gitu, nggak mungkin. Tenang aja, 100% saya bisa dipercaya, insya Allah. Ada pesan nggak buat teman-teman yang melakukan hal yang sama, masih melakukan hal yang sama, Bikin konten horor, iya. atau yang dari tempat jenengan lah Oh, gitu iya. kan? Ada pesan-pesan nggak? Mendingan Mas sering pesan lagi gue lah. Enggak kan ini kan dari bapaknya. Iya, benar. Dari Mas Farhan mungkin Mas. Iya, dari Mas. Ya kalau untuk saya sih yang terpenting adalah di situ harus diterangkan bahwasannya ini adalah sebuah konten hiburan. Gitu Iya, aja. hiburan dan acting aja Acting gitu. aja, gitu. Karena sama seperti film bioskop, acting aja kayak gitu. Jadi ya sekali lagi, saya nggak bisa menindak konten horor karena bukan wewenang saya. Tapi kalau konten horor atau film horor yang bawa nama pesulap merah, itu baru bisa saya tegur. Baru saya bisa tindak. Karena itu ada wewenang saya. Ada hak khusus dari nama pesulap merahnya itu sendiri. Itu merek. Kayak pakai Indomie, lu jualan mie. Wah, itu kena lu. Ya. Kena habis, didenda gitu. Iya, sip. Terima kasih. Ya udah mungkin gitu aja ya. Oke, dari pocongnya nggak mau ditanyain? Iya, gimana Mas? Mau nanya dulu, gimana rasanya jadi pocong? Hah? Enggak. Wah, ketakutan. Iya, iya. Oh, udah dari awal berangkat gitu ya? Oh iya, iya. Tenang aja, saya fair. Saya kalau bilang A, B, B, tenang aja. Ini sumpah, saya nggak akan lanjutin proses pelaporannya. Sumpah. Karena udah ada niat baik juga. Karena udah ada niat baik, insya Allah. Ya kalau mau bikin konten horor berikutnya terserah sumpah. Tapi jangan pakai nama pesulap merah untuk konten horor, saya nggak mau. Ya udah, pokoknya gitu aja. Terima kasih banyak Oke. Mas Farhan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bisa jadi pembelajaran ya. Ini sumpah real ya, saya nggak minta uang apapun untuk damai, enggak ya? Enggak kan? Saya nggak nerima uang apapun ya. Total ya. Dalam paksaan juga. Nggak ada paksaan. Tidak ada kekerasan di sini. Iya, saya nggak ada memeras dan semacamnya ya. Karena memang ini untuk edukasi, teguran keras aja, biar kedepannya nggak ada kasus seperti ini lagi. Capek, saya mau fokus edukasi. Yaudah, mungkin begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada kata-kata terakhir atau kata penutup dari Mas? Ada yang mau disampaikan dari Rasanya cukup. tim-tim yang lain? Permintaan maafnya mungkin Ya, sekali lagi. oh iya. Buat teman-teman semuanya, saya mohon maaf atas kesalahan saya pokoknya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memaafkan atas kesalahan. Saran saya sih tadi saya juga udah bilang ke masyarakat bahwa sholat tobat, bilang ke Allah, minta maaf juga sama Allah karena menggunakan nama Allah sering untuk konten hiburan, sehingga banyak orang yang percaya itu asli kan. Sholat tobat insya Allah 2 rakaat doang dan minta maaf ke Allah. Dan selebihnya bilang ke Allah, ya Allah saya izin cuma bikin konten hiburan dan saya tulisin gitu. Insya Allah nggak masalah loh untuk edukasi bahwa Islam itu lebih kuat daripada hal-hal hantu-hantuan gitu. Niatnya ke arah sana. Nggak apa-apa sih. Harusnya nggak apa-apa. Yang penting jangan bawa-bawa merek-merek lagi, hati-hati. Kalau saya khawatir bukan pesulap merah lagi. Mereka nggak ngasih pilihan kalau bawa nama merek orang lain. Habis nanti. Pelajaran makanya. Nanti habis harus jual tanah, minjem sana sini untuk ganti dendanya. Kalau di penjara mah waktu doang kan. Ini dendanya ini yang PR nih. Harus dibayarkan. Nah itu makanya. Ya udah, mungkin begitu aja. Saya tutup video ini. Terima kasih Farhan Kreator udah jauh-jauh dari Purwokerto. Dan seriously ini saya tutup kasusnya, case-nya, dan terakhir saya akan buka peluang damai di Farhan Kreator Misteri ini. Ya udah, terima kasih. Saya akan tutup video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.